Nando, aku juga percaya bahwa kamu tidak bersalah. Tetapi setiap orang dari mereka mengatakan bahwa kamu terlibat dalam kesepakatan amunisi. Kamu harus menemukan bukti untuk membuktikan sebaliknya atau kami tidak dapat membantumu. Kredit bangku dan sejarah bersih, apakah itu bukan bukti yang baik? Balas Nando. Kepala mengangguk, makanya aku curiga dengan pernyataan mereka. Bagaimanapun, kamu tetap tersangka utama kami dan kami akan menyelidiki lebih lanjut. Namun, insiden ini telah menyebabkan kematian satu narapidana dan beberapa penjaga penjara. Itu mungkin akan mempengaruhi penampilan pengadilanmu besok. Biarlah. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun yang mereka katakan, kata Nando dingin. Namun, dia tahu secara internal bahwa keraguan orang menjadi jauh lebih besar. Hal-hal menjadi rumit. Keluarga Dirgantara menerima berita tentang peristiwa itu segera setelah itu. Meskipun sudah larut malam, tidak ada yang tidur. Semua orang sudah bangun untuk membahas ini. Fakta bahwa Nando telah dijebak lagi mengejutkan mereka. Dia sudah berada di penjara dan Arga masih tidak mengizinkannya. Arga ini seperti anjing gila yang tidak mau melepaskan gigitannya pada kita. Septian mengeluh dengan marah. Kakek Wira menjelaskan dengan sungguh-sungguh karena dia telah memulai sabotase ini. Tentu saja, dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Sepertinya dia bersikeras untuk menghancurkan seluruh keluarga Dirgantara. Kita terlalu ceroboh. Kita tidak menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak pria sekali pakai di tangannya dan yang terburuk adalah pria-pria itu dengan bodohnya setia kepadanya meskipun mereka dikorbankan. Arga ini terlalu licik dan pintar, kata Irfan perlahan-lahan. Kakek Wira mengangguk. Aku setuju, pemuda ini terlalu menakutkan. Demi kemenangan, dia rela melakukan apa saja. Kali ini, jika kita berhasil mendapatkan bukti kejahatannya, kita harus menghancurkannya sepenuhnya. Namun, Vano dan Kinan telah pergi begitu lama, kapan mereka akan kembali dengan bukti? Nando akan pergi ke pengadilan besok pagi. Alis Septian berkerut karena khawatir. Kakek K menyatakan dengan penuh wibawa, ini hanya penampilan pengadilan. Bahkan setelah putusan, kita masih bisa mengajukan banding. Selama masih ada kesempatan, kita tidak boleh menyerah. Haruskah kita menghubungi Vano? Irfan bertanya tiba-tiba. Setelah Vano pergi, mereka tidak menghubunginya. Demikian pula, Vano juga tidak menghubungi mereka. Kekosongan komunikasi ini demi menutupi jejak mereka. Namun, pada saat itu, dia benar-benar khawatir tentang situasi Vano dan ingin tahu tentang perkembangan mereka. Kakek Wira menggelengkan kepalanya. Belum, kita tidak boleh tergelincir pada saat seperti ini. Besok, Septian dan aku akan pergi ke pengadilan. Kamu tinggal di rumah jika ada keadaan darurat. Baik, Irfan mengangguk sedikit. Nando akan dibawa ke pengadilan militer, tertutup untuk umum. Namun, karena identitas unik kakek Wira dan Septian serta hubungan mereka dengan Nando, mereka akan diizinkan masuk. Namun, Irfan akan ditahan di pintu, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia pergi. Malam itu, seluruh keluarga Dirgantara gelisah. Begitu pula dengan Nando. Bahkan, malam itu menjadi malam yang meresahkan bagi banyak pihak yang terlibat. Ada perasaan tenang sebelum badai. Jika tidak ada kecelakaan, ini akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Dirgantara. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan keluarga Dirgantara adalah menugaskan Nando sebagai pengacara terbaik. Selama Nando tidak mau mengakui dosanya, maka proses hukumnya masih bisa berlarut-larut. Secara alami, Nando akan melakukan itu. Bahkan Arga tahu, vonis bersalah tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, tidak apa-apa karena selama Nando tidak bisa membersihkan namanya, akhirnya pengadilan akan mengumumkan kesalahannya. Hanya masalah waktu sampai api mencapai keluarga Dirgantara.
Seperti yang telah dipikirkan oleh keluarga Dirgantara tentang hal ini, begitu pula banyak orang lainnya. Mereka khawatir dengan masa depan keluarga Dirgantara. Baru-baru ini, keluarga Dirgantara terus mendapat masalah. Mayoritas merasa ini akan menjadi kudeta bagi keluarga Dirgantara. Bahkan keluarga Dirgantara sendiri merasa seperti itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa pengubah nasib, Kinan dan Vano, sedang dalam perjalanan pulang. Setelah 2 hari penerbangan, pesawat akhirnya mendarat di kota Tekinan adalah buronan, jadi kembali ke negaranya agak merepotkan. Namun, dengan bantuan Philip, perjalanan pulang mereka tetap berhasil. Emosi Kinan menjadi rumit ketika dia menatap pemandangan kota yang sudah dikenalnya ini. Dia telah meninggalkan tempat itu kurang dari sebulan, tapi rasanya dia sudah pergi untuk waktu yang sangat lama. Bulan lalu seperti mimpi baginya. Namun, tidak peduli apa, tidak dapat disangkal bahwa dia dan Vano telah berhasil. Mereka memiliki bukti aktivitas kriminal Arga di tangan mereka. Dia memenuhi janji yang dia buat sendiri. Ketika dia kembali, itu akan menjadi akhir bagi Arga. Kinan segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan internasional. Halo, Kak. Kami sudah mendarat, jadi kamu bisa memulai operasi sekarang. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Semoga berhasil, jawab Philip, senyum di wajahnya tercermin dalam suaranya. Terima kasih. Setelah mereka menutup telepon, Philip segera memerintahkan sekretarisnya, berikan dokumen ini ke kedutaan negara Kinan, minta mereka untuk menangani ini segera. Baik Pak, sekretarisnya mengambil dokumen itu dan pergi. Dokumen itu berisi bukti kriminalitas Arga. Di sisi Kinan, setelah dia menutup telepon, mereka masuk ke mobil yang diatur dan pergi. Tujuan pertama mereka adalah rumah keluarga tua Dirgantara. Mereka telah pergi selama beberapa waktu, jadi mereka tidak bisa tidak khawatir tentang situasi terakhir keluarga Dirgantara. Wanita yang dibawa dari markas utama Sindikat 4 itu langsung digiring ke Lucky. Wanita itu secara fisik lemah, dia terjebak dalam koma yang diinduksi. Mungkin hanya Lucky yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Meskipun Vano masih menyimpan dendam terhadap Lucky, dia harus mengakui bahwa dia adalah dokter terbaik yang dia kenal. Karena itu, dia tidak keberatan mendapatkan bantuannya. Dalam perjalanan ke mansion, Kinan khawatir. Aku ingin tahu bagaimana semuanya sekarang. Dia telah pergi begitu lama, itu pasti menyebabkan sedikit masalah bagi keluarga Dirgantara. Satu-satunya harapannya adalah mereka tidak terlambat. Vano meraih tangannya dan menghiburnya, jangan khawatir, aku yakin semuanya baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa Nando sedang dalam perjalanan ke pengadilan militer. Gedung pengadilan dijaga ketat karena banyak orang akan menghadiri sidang hari ini. Setiap orang yang hadir memiliki bobot tertentu di dunia militer. Arga, Agnes, Reno, dan Yanda semua ada di sana. Dari mereka yang datang, ada yang datang karena peduli dengan Nando, ada juga yang datang karena tahu ini akan menjadi kasus besar. Mereka tidak peduli bagaimana kelanjutannya. Kakek Wira dengan dukungan Septian tiba di gedung pengadilan dengan mengenakan pakaian militer mereka. Selain Reno dan Yanda, semua orang menghindari mereka seperti wabah. Terlalu banyak hal yang terjadi pada keluarga Dirgantara akhir-akhir ini, mereka takut akan terpengaruh oleh nasib buruk keluarga Dirgantara jika mereka berjalan terlalu dekat. Ini adalah 180 lengkap dari sebelumnya. Sebelumnya, semua orang tidak sabar untuk menyesuaikan diri dengan keluarga Dirgantara. Orang tidak bisa tidak meratapi sifat realistis dari hati manusia. Kakek Wira tampaknya telah tumbuh lebih tua dalam beberapa bulan terakhir. Awalnya, dia masih memiliki karisma yang mengesankan, seperti harimau yang mengawasi seluruh hutan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.